Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di channel YouTube podcast Ngopi ala Jatkon, ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, tapi kita ngobrol bersama tokoh untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bertengah tokoh NU. Beliau adalah Kiai Ahmad Yari MA dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Wakil Rois Surya PWNU Jakarta. Tentunya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kita juga terima kasih bisa hadir dengan kesibukan Kiai yang sekarang ini, bisa menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast Ngopi ala Jatkon ini untuk menambah keilmuan kami dan juga menambah wawasan ilmu dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana Kiai. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan, tentunya kita akan mengenal biografi Kiai terlebih dahulu. Ada kata atau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di antaranya kita sudah lihat di Mbah Google, ya di Mbah Google kadang-kadang kan nggak tepat Kiai. Kiai ini dengar-dengar lulusan santri Kempek Kiai, benar apa enggak Kiai? Ya betul, saya bukan hanya lulusan pesantren Kempek, tapi saya juga orang Kempek, asli penduduk Kempek yang mondok belajar di pesantren Kempek. Alhamdulillah sampai selesai tahun 1983. Setelah itu merantau ke Jakarta, ada beasiswa dari Ma'had Ali As-Safiyah selama 4 tahun mengikuti program kaderisasi ulama. Alhamdulillah luar biasa ini. Untuk istri satu atau dua Kiai? Masih satu. Masih satu, alhamdulillah. Satu. Biasanya kalau Kiai NU itu ada yang dua Kiai masalahnya. Itu kalau yang berani. Oh yang berani ya, baik Kiai. Untuk putra putrinya sekarang udah lulus atau memang sudah? Ya saya kebetulan dikaruniai 4 anak ya. Alhamdulillah. Putra 1, perempuan 3. Alhamdulillah. Yang 2 sudah berkeluarga, yang 2 lagi baru 1 lulus kuliah, yang terakhir masih belajar. Alhamdulillah. Kiai ini penampilannya itu seperti dosen. Kiai ini lulusan S1 atau S3 Kiai? Saya sebetulnya kalau sekolah formal ya, kuliah saya ya di As-Safiyah, itu kan jurusan dakwah. Iya. Kemudian pengen jadi guru, kuliah di Iprija, kemudian juga ujiannya di IAIN. Saya S1 tuh banyak sebetulnya. Ijazah saya itu. Nah, yang terakhir kemudian saya mengikuti program S2 Ulumul Quran di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang sekarang rektornya menjadi Menteri Agama. Alhamdulillah luar biasa ini. Perjuangan Kiai ini kan sangat luar biasa. Lulus daripada pesantren sampai sekarang ini hidup di Jakarta, punya rumah. Apakah dulu itu ada pesan-pesan tersendiri dari guru pengasuhnya dari pesantren sehingga sukses untuk di Jakarta ini Kiai? Iya. Jadi ya saya ini karena Kempek itu ya orang kampung ya. Tentu bagi anak kampung pengen punya impian melanjutkan pendidikan di kota besar ya, Jakarta. Alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa di As-Safiyah saya dikader, dididik oleh para kiai, para dosen, sehingga kalau istilah Direktur Mada As-Safiyah Ki Haji Murtado Ahmad, yang kalian punya materi-materi pelajaran-pelajaran di pesantren itu yang belum kalian punya adalah kuncinya. Maka oleh Kiai kami dibimbing untuk bagaimana
membuka kesuksesan untuk hidup di Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya sampai sekarang ya tinggal di Jakarta. Alhamdulillah. Sudah rumah sendiri, Kiai? Alhamdulillah saya sudah rumah sendiri karena saya berapa kali ngontrak, kemudian jujur nih ya, saya sama orang tua saya, bapak saya, ketika saya berapa kali pindah ngontrak, ini curhat ini. Begitu pulang saya diomongin sama orang tua saya kecewa dengan kamu itu. Kamu ternyata pesantren lama, kuliah lama, ternyata kalah sama rayap. Rayap yang nggak sekolah, yang nggak kuliah aja bisa bikin rumah. Nah, semenjak itu saya kemudian mujahadah. Jangan sampai kalah dengan apa? Orang rayap, lain. dan kalah dengan tawon yang nggak kuliah kok bisa bikin apa? Rumah, iya. Jadi memang kadang-kadang omongan orang tua itu sekaligus juga doa. Mandilah ya. Mungkin liku-liku kehidupan ya, dari awal di Jakarta itu namanya juga lulusan pesantren ya, belum kenal lingkungan, belum kenal, apalagi nggak punya saudara di Jakarta. Mungkin di Jakarta itu ada cerita sendiri yang notabene-nya tidak bisa terlupakan. Mungkin saya ngontrak di dekat masjid supaya banyak barokahnya atau yang lain begitu, Kiai. Iya, jadi apa? Saya punya kakek Kiai Haji Jauhari ya. Jadi ya saya masih teringat dan terngiang-ngiang itu pesannya waktu saya ke Jakarta lagi setelah selesai belajar itu, yaitu kalau kamu mau sukses, kalau mau hidup itu bahagia dunia akhirat, kalau mau nyari kontrakan atau bikin rumah harus dekat dengan masjid. Atau musola. Itu pesan waktu itu. Saya nggak ngerti itu pesan seperti itu, tapi saya nurut saja sebagai santri, sebagai apa ya, anak yang cucu ya, yang notabene saya dibesarkan di pesantren, maka saya ngontrak pertama itu di Durian Sawit. Durian Sawit pertama. Tapi jauh dengan apa? Masjid. Sehingga 3 bulan saya pindah ke daerah Ciracas itu. Saya nyari kontrakan yang dekat masjid itu. Ternyata susah nyarinya itu. Tapi alhamdulillah dapat itu ya di daerah Ciracas itu. Nggak saya sebut namanya. Dari itu karena banyak kenangan. Saya dekat musola dan dekat masjid. Jadi begitu. Untuk kiprah di NU-nya itu diawalin di ranting dulu atau di NWC dulu, Kiai dulu tuh? Saya awalnya jujur saja nih, karena saya ini apa tipologi saya. Ini saya kan dulu aktifnya di HMI. Saya itu sebetulnya awalnya jujur aja nih, kurang suka dengan kegiatan organisasi namanya apa? NU. Waktu itu saya masih radikal cara berpikirnya begini, NU nggak ada demonnya, NU kurang menarik bagi saya. Gitu. Maka saya itu karena pimpinan Asafiyah itu ya, ketua KISDI, jadi KISDI itu adalah organisasi yang solidaritas Islam dunia. Itu kan waktu zaman saya kuliah itu kan ada gerakan Intifado. Intifado itu yang perang Palestina dan Israel. Itu saya sempat daftar untuk ikut menjadi apa? Relawan di sana. Kemudian saya ketemu dengan senior saya, kalau nggak salah tahun 99 ya, setelah reformasi itu. Jari, kamu ikut ke apa? Ke NU. Gitu. Akhirnya saya diajak-ajak ke NU. Tapi dasar darah saya memang, pendidikan saya, latar belakang saya adalah NU. Jadi ya cepat menyesuaikan diri. Lah langsung setelah ikut 2 tahun aktif di ranting, berikutnya saya ada pemilihan Komper MBC, saya terpilih menjadi ketua Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Pasar Rebo, ketua Tanfidiah. Kalau nggak salah tahun 2002 itu. Saya kemudian terpilih lagi periode yang kedua. 2 kali berarti? 2 kali saya ketua Tanfidiah MBC Kecamatan apa? Pasar Rebo. Alhamdulillah. Kemudian ya mungkin saya rajin silaturahim sering kemudian ada pemilihan pengurus cabang Jakarta Timur,
Kemudian saya terpilih menjadi Rois Surya Jakarta Timur. Jadi waktu saya menjadi Rois Surya itu belum ada sistem ahwa, jadi masih pemilihan iya. langsung. Dan alhamdulillah saya memperoleh dari 10 kecamatan yang memilih saya 9. Oh, alhamdulillah luar biasa Jadi itu. alhamdulillah luar biasa. Itu kuncinya bukan punya uang, bukan karena ada tim sukses, karena saya rajin silaturahim dengan teman-teman MBC se-Jakarta Timur. Jadi waktu itu saya terpilih menjadi Rois Surya PC Jakarta Timur. Jakarta Timur. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang ini masih menjabat? Setelah saya menjabat Rois Surya, maka saya kemudian, saya kan paling aktif. Saya menjadi ketua forum Rois Surya se-DKI. Alhamdulillah. Setelah itu kemudian pemilihan tahun 2015 ya kalau nggak salah, saya kemudian harusnya saya menjadi Rois Surya DKI. Harusnya. Tapi oleh teman-teman dilarang. Dilarangnya gini, Ustadz sampai masih muda, jangan dulu jadi Rois Surya DKI. Kemudian akhirnya saya memilih Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Asirun. Karena beliau jadi Rois Surya, saya kemudian didaulat harus menjadi Khatib Surya DKI Jakarta. Jadi saya dari Rois Surya naik menjadi Khatib Surya. Setelah Khatib Surya 5 tahun, kemudian saya masuk lagi jadi sampai sekarang ya Wakil Rois Surya DKI Jakarta. Jadi alhamdulillah anak kampung bisa berprestasi di organisasi NU yang tingkat DKI, yang kota tentu persaingannya apa? Luar biasa itu. Luar biasa. Alhamdulillah. Kata Buya Said yang penting ikhlas. Karena ikhlas itulah. Jadi saya sekarang masih menjabat sebagai Wakil Rois Surya Jakarta NU DKI perwakilan ya. Begitu kira. Baik, terima kasih. Kita ini di masyarakat tentunya banyak orang bertanya-tanya dan bahkan amaliyahnya juga NU, tapi orang-orang ini malu untuk mengakui identitasnya bahwa kita ini NU karena kita sering mengadakan tahlilan dan sebagainya. Mohon penjelasannya Kiai dengan adanya logo NU dan filosofinya itu bagaimana gitu Kiai? Iya, jadi kalau masalah amaliyah sebetulnya yang sama dengan NU itu cukup banyak ya, cukup banyak. Ini masalah amaliyah itu sama dengan NU. Tapi secara harokah dan fikrohnya itu tidak sejalan dengan apa? NU. Nahdlatul Ulama. Yaitu di NU dibiarkan. Karena apa? Organisasi-organisasi Islam itu kalau kita berbicara di tingkat nasional ya, jadi ada organisasi Islam yang lahir dari rahim NKRI. Ya. Itu amaliyahnya sama hampir. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Matlaul Anwar, Persis, PUI. Itu semuanya adalah organisasi Islam yang lahir dari rahim NKRI. Nah, selain itu, yaitu di luar rahim NKRI yang baru-baru sekarang. Jadi hakikatnya kalau masalah fi'liyah ya, amaliyah ya, yaitu banyak yang yang sama. Budayanya sama. Yang beda adalah cuma harokahnya dan fikrohnya. Nah, jadi kalau kita mau menelusuri ya, NU sebagai jamiah yang terbesar ya di Indonesia, bahkan terbesar di dunia ya. Dunia. Ya memang kita mau tidak mau bahwa semua NU ini latar belakang berdirinya adalah didirikan oleh para wali, oleh para masyayikh. Bahkan lambang NU aja ini cukup sakral. Lambang NU yang kita kenal, jagat dilingkari oleh Dilingkari oleh tambang. Ada bintangnya 9, bintangnya yang di atas besar, yang di tengah itu 4, yang di bawahnya itu 4. Ini semua adalah mengandung filosofi. Bukan hanya sekedar
masalah kebudayaan, tapi masalah juga masalah syar'an, masalah masukkan masalah madhab, memasukkan masalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, yang kita ketahui bersama bahwa logo NU itu adalah pengarang penciptanya ya, yaitu kita tahu bersama Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Jadi menjelang muktamar pertama di Surabaya itu NU belum punya lambang. Maka Mbah Hasim gelisah. Ini tolong, ayo kita bikin sayembara apa? Sayembara bikin logo. Ternyata semuanya ditolak. Ingat, ada seorang seniman, ahli teknik sipil yang ahli, kiai, ahli apa? Menggambar. Dipaksa segera sebelum muktamar sudah harus apa? Ada jadi. Wah, ini melalui mujahadah ini. Konon mengurung diri di ruangannya Ridwan itu, munajat kepada Allah, tahajud dan sebagainya. Begitu membuka pintu, lihat di langit itu muncul gambar itu. Nah, kemudian dituangkan di dalam kertas, kemudian dikirim ke Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian semua para kiai menyetujui. Jadi subhanallah, lambang NU itu memang bukan hanya karya manusia, tapi juga termasuk hudan, petunjuk minas sama dari apa? Dari langit. Maka detail filosofi dari lambang NU ini semuanya mengandung filosofi, mengandung apa ya, inspirasi yang sangat luar biasa. Jadi itu. Ini contoh ya. Jadi pertama gambar jagat dilingkari oleh apa? Tambang itu artinya kalau bahasa Al-Qur'annya hablun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi tambang itu hablun. Nah, hablun itu melingkari gambar jagat. Kalau kita hitung simpul-simpulnya, kan ada tuh simpul-simpulnya di tambang itu jumlahnya 99. Filosofinya itu adalah sama dengan Asmaul Husna. Bintangnya yang besar satu Nabi Muhammad, kemudian 4 di atas itu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang di bawah itu Madzhabul Arba'ah, Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal. Jadi Imam Abi Hanifah adalah madhab yang apa, rasionalis, sedangkan Imam Malik adalah madhabnya tradisionalis. Kemudian Syafi'i adalah modernis, kemudian Ibnu Hanbal adalah fundamentalis. Jadi orang NU itu mau diajak keras ya bisa, diajak lembek juga apa? Bisa. Makanya itu filosofinya, kapan keras, kapan lembek. Jangan keras dulu, nanti nyeletingnya susah kalau keras dulu. Jadi kapan keras, kapan apa? Lembek. Makanya fleksibel gitu. Fleksibel, makanya ikatannya juga fleksibel. Jadi itulah filosofi apa lambang NU Keramat itu. Dari Nahdlatul Ulama ini sendiri yang memerintahkan untuk membuat lambang kan Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Sosok Mbah Hasyim Asy'ari ini sanadnya dari mana Kiai? Iya, ya beliau itu ya memang belajar di apa? Di Mekah. Ya punya guru sanadnya ya kalau kita telusuri gitu. Ya dari Mbah Khalil apa? Bangkalan. Kemudian Syekh Nawawi apa? Al-Bantani, kemudian Syekh Sambas, kemudian Al-Padangi, itu memang guru-guru apa? Beliau. Jadi di apa? Di tingkat nasional juga beliau ini adalah ya kealimannya, kewaroannya dan keberaniannya dan visioner di dalam apa? Di dalam membangun ya sekarang kita kenal Indonesia ini. Banyak jasa daripada pemikiran dan pergerakan pemikiran dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan ya warga, ya harus punya wadah, yaitu wadahnya disepakati ya, namanya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai wadah umat Islam berjuang. Pada waktu itu didirikan
tahun 1926, berarti kan sebelum merdeka, Iya. maka NU ikut andil besar dalam merebut apa? Kemerdekaan. Itu semua, makanya ya pendiri-pendiri NU itu hampir semuanya selain ulama, syuhada juga sebagai pahlawan apa? Nasional. Mbah Hasyim Asy'ari ya pahlawan nasional, Abdul Wahid ya Hasyim, Mbah Wahab juga Pak, sekarang apa termasuk juga pahlawan nasional. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kemerdekaan Republik ini adalah ada andil banyak daripada peranan apa ulama dalam hal ini, yaitu pendiri NU. Begitu, Bang. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan Kiai tadi, untuk Nahdlatul Ulama ini, kita itu kan punya amalan-amalan yang berbeda dengan ormas lain. Kenapa sih ormas lain ini selalu merecoki, mencaci maki, membid'ah-bid'ahkan, bahkan menjelek-jelekan gitu ya? Itu perbedaan ini yang harus kita ditoleransi, atau bagaimana Kiai solusinya itu? Iya, kalau kami dari NU ya, kita belajar satu imam dengan imam lain. Justru itu sudah diajarkan tentang arti perbedaan. Jadi bagi kami perbedaan itu adalah fitrah. Sunatullah yang nggak bisa kita lawan, dan kita harus apa? Terima. Maka perbedaan itu kalau di NU ya bisa di-manage. Karena madhabnya 4. Madhab 4 ini tata cara sholat, tata cara amaliyah pun juga apa? Berbeda-beda. Tapi kami diajarkan. Tapi kalau sama-sama berilmu, itu kita menjadi mudah. Lah biarkan saja ya. Artinya kalau dengan ormas lain mereka sering apa? Ya mengkritisi, bahkan menyalahkan. Ya biarkan saja. Kan nanti di masyarakat akan teruji konsep mana yang paling diterima oleh masyarakat. Nah ternyata sampai sekarang NU biar dibenci, biar didiskreditkan amaliyahnya, biar sering ya, tanda kutip nih mohon maaf, sering dikafir-kafirkan, sering dibid'ah-bid'ahkan, tapi pengikut NU malah semakin banyak. Bahkan ini ya, dunia pun, orang Amerika, orang Jepang, kalau sowan ke Indonesia, datang ke Indonesia, yang dicari itu adalah inspirasi mengenal NU dan pondok apa? Pesantren. Bahkan mereka menjadi simpatisan yang sangat kuat. Oleh karena itu NU semakin dibenci, bukan semakin rendah, bukan semakin lemah, tapi semakin apa? Kuat dan semakin diterima oleh banyak masyarakat. Jadi kita jadi orang NU jangan baperan ya. Nggak apa-apa mereka ngomong itu begini, ntar juga lama-lama nanti ikut sendiri. Nahdlatul Ulama. Nah, yang betul yang lama nanti. Yang betul. Awalnya anti zikir, awalnya anti yasinan. Lama-lama sudah tua, sudah nggak jadi politisi, nggak sudah jadi ya lama-lama ya yasinan juga, zikir juga. Nah itu makanya kata Kiai Zainuddin itu Nahdlatul Ulama. Nah, yang betul yang lama. Yang lama. Kembali lagi akhirnya semua, karena tradisi di Indonesia ini ya sudah begini. Ada yang meninggal takziah, diantar rame-rame, malamnya diundang gitu kan. Ada tahlilan. Karena lan pakaian ya ada kopinya, ada rokoknya. Gitulah NU itu. Lengkap, saya nyaman. Lengkap di NU ini Kiai ya. Saya pergi ke negara-negara lain, ke Cina, ya. Pergi ke Timur Tengah, ke Korea, kemana. Kalau pakai peci begini ini, saya waktu ketemu ya, ini cerita di Beijing gitu, ketemu sama wakil ketua MPR di Beijing. Begitu pakai peci begini, Gus Dur gitu, makanya apa? Gus Dur. Saya senang begitu saya diterima oleh dubes di Beijing itu, begitu lihat saya pakai peci ini langsung yang disambut itu saya NU, ya bilang yes I'm NU. Begitu, ayo kita merokok bareng, asik juga. Jadi NU itu memang ya artinya dianggap oleh tokoh-tokoh dunia itu sebetulnya ya bukan organisasi tradisional, tapi organisasi moderat yang bisa menyatukan perbedaan, yang bisa menerima khilafiyah, yaitu Nahdlatul Ulama, dan tetap bersahabat dengan ormas-ormas lain selain
Nahdlatul Ulama. Itulah lambangnya dari diikat dengan tambang itu. Hablum minallah wa hablum minannas. Begitu kalau berbicara NU. Becky, obrolan-obrolan tadi tentunya ada maknanya untuk kita semua dan untuk para permisa. Mungkin kita mendengar lewat dengan yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan perkara iman ini. Semakin malam, tentunya semakin menarik bagaimana kita menyikapin keadaan yang sekarang ada di kehidupan kita atau di lingkungan kita. Tentunya kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa oleh guru kita, oleh kiai-kiai atau tokoh NU ini. Baik Kiai, tadi kalau kita sudah cerita masalah logo NU dan pendiri NU dan lain sebagainya. Sekarang ini saya akan bertanya mengenai apakah amalan NU ini sekarang ini bisa diterima di negara Arab, Kiai? Karena saya di sana belum lihat orang tahlilan, Kiai, itu orang Arab itu, Kiai. Iya, jadi kalau berbicara ya mazhab di Mekah ya, sebetulnya dari zaman dulu bahkan sampai sekarang sebetulnya ya, bahwa mazhab yang 4 itu adalah diterima di Arab Saudi. Jadi imam. Bahkan dulu ya sebelum Raja Saud menguasai, bahwa imam saja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu digilir. Mazhabnya Imam Syafi'i ada, Imam Malik juga ada. Kemudian ya Imam Hambali juga ada. Cuma ada gerakan yang waktu itu ya, jadi perebutan kekuasaan setelah khilafah itu hilang di Turki oleh Kamal Atatürk itu, kemudian ya negara-negara Islam mempunyai cita-cita untuk negaranya sendiri-sendiri dan asasnya sendiri-sendiri dan aturan-aturan di dalam kepemerintahan juga sendiri-sendiri. Nah, Arab Saudi pada waktu itu menganut madhab yang disebut dengan Wahabi, tapi mereka juga nggak mau tuh kalau disebut madhabnya Wahabi. Itulah dari situ kemudian banyak ajaran tradisi yang dihilangkan. Tapi setelah Muhammad bin Salman menjadi penguasa, sekarang malah dia mengembalikan lagi ajarannya seperti ahli sunnah wal jamaah. Ya cuma beda tradisi ya. Jadi jangan kita maksa orang Arab kalau yang meninggal harus tahlilan. Karena di Arab itu beda dengan di kita. Di Arab itu kalau orang meninggal dibawa ke rumah sakit, jenazahnya itu nggak dibawa ke rumah, langsung dibawa ke masjid, disolatin, dan disolatin langsung ke kuburan. Jadi nggak ada tahlilan. Karena apa? Bukan ajaran Islamnya itu, tradisi manusianya. Tradisi orang Arab sama tradisi orang Indonesia ini berbeda. Lah kalau kita ini ya memang ajaran dari dulu, para raja-raja zaman dulu, kita kumpul bersama gotong royong ini sudah menjadi tradisi, sehingga yang meninggal ya ada kumpul-kumpul. Ya jadi di Arab walaupun nggak ada kumpul-kumpul, itu bukan berarti menyalahin ajaran Islam, cuma tradisi manusianya bangsa ini berbeda-beda. Itulah makanya pada waktu muktamar di Sulawesi, muktamar yang ke-32, para kiai itu ingin menawarkan konsep Islam yang moderat. Disebut dengan Islam Nusantara. Cuma banyak kiai, banyak ustadz habib yang gagal paham. Sebutan Islam Nusantara itu, Islam Nusantara bukan mazhab, bukan ajaran baru, cuma tipologi
bahwa Islam yang ada di Nusantara ini adalah menghargai budaya. Jadi budaya itu jangan dibuang, tapi dijadikan infrastruktur untuk menguatkan ajaran Islam. Ini Islam nih, kalau nggak ada infrastruktur budaya ya nggak enak. Nggak enak. Habis tahlil Pulang. salaman pulang gitu kan. Habis terawih langsung apa? Pulang gitu. Itu nggak enak. Yang enak itu ya panitia habis tahlil, habis terawih menyediakan apa? Fazil itu. Kopi, ngobrol, kenalan. Lah itu budaya itu dijadikan kekuatan untuk infrastruktur menguatkan ajaran apa? Islam. Sehingga inilah Islam apa? Nusantara. Ternyata ini diterima banyak yang belajar dari Eropa, dari manapun belajar, ingin mengadopsi ajaran yang namanya Islam Nusantara. Bahkan di Afghanistan itu cuma 5 suku itu sudah mengirimkan, bahkan di sana ada NU juga. Nahdlatul apa? Ulama. Tapi ya ala mereka. Karena apa? Melihat di Indonesia ini sukunya banyak, ya, bahasanya banyak, budaya kok bisa apa? Adem-adem bisa aja. bersatu. Maka ini keunikan. Maka ya kalau berbicara masalah apa ke-NU-an Islam Nusantara ini bagian daripada mengenalkan ya budaya Islamnya orang Indonesia. Gitu. Jadi masalah akidah, masalah itu sih sama. Yang beda adalah cuma latar belakang apa budayanya. Jadi ya jangan maksa-maksa, yang dari Arab juga nggak boleh melarang-larang orang apa Indonesia. tahlil. Budayanya apa? Beda-beda ya. Beda. Jadi udah pakai sarung, pakai koko, sholatnya rajin ya sama dengan orang Arab pakai gamis, sholatnya sama, pahala dan tidak menyalahi akidah, tidak menyalahi aturan. Cuma yang beda adalah pakaiannya saja. Saya juga sering pakai gamis kalau lagi umroh, lagi haji. Cuma kadang-kadang karena hidungnya pesak itu jadi apa nggak kelihatan ya, Arab ya. Nggak cakep itu, nggak cakep. Tapi nggak apa-apa kalau di sana. Bukan ingin khutbah, guru-guru saya juga di sini banyak yang pakai apa? Gamis. Tapi jangan gamis kemudian dinyatakan pakaian yang paling apa? Yang paling benar, bukan benar. Kenapa? Gamis itu adalah budaya, pakaian budaya orang Arab. Abu Jahal juga pakai gamis itu, tahu saya ya. Jadi apa? Begitu Bang. Baik ya. Tadi kalau Kiai sudah cerita bahwa NU itu ada di seluruh dunia, ya. Bahkan ada di ujung dunia ada. Kita itu perlu penjelasan Kiai. Lahirnya Nahdlatul Ulama itu kapan gitu? Atau di mana gitu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adanya di mana? Jadi saudara kita ya Muhammadiyah kan sudah terlebih dahulu 1912. Kemudian ulama-ulama ini membentuk beberapa organisasi. Ada dulu ya sebelum NU ya Nahdlatul Tujar. Perkumpulan Jamiah Pergerakan Para Pedagang. Setelah itu ada Nahdlatul Waton. Ya udah, itu perjalanan fase-fase. Jadi umat Islam di Indonesia ya intinya adalah mengkanter penjajah intinya. Nah, NU baru berdiri ya, didirikan oleh Mbah Hasyim atas perintah dari Mbah Khalil Bangkalan, maka tepatnya adalah 16 Rajab 1334 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. Disitulah para ulama, pelopor muhariknya yang menggerak organisasi NU ini adalah Mbah Wahab itu. Pokoknya naik kereta, jalan kaki, nemuin ulama-ulama senusantara untuk bergabung dengan NU. Ternyata ulama-ulama di Nusantara merespon dengan apa? Dengan baik. Karena apa? Nahdlatul Ulama adalah berbicara kebangsaan, berbicara keagamaan di tingkat awalnya ya, di tingkat menengah ke bawah.
Sehingga apa ya, itu mengambil tradisi-tradisi petani, pedagang. Kalau kata Buya Said mah Mukidi, Mukipli yang itu tuh dirangkulin, maka NU dengan cepat Berkembang lah. diterima dan berkembang. Nah, itulah sebetulnya nanti tokoh-tokoh NU itu yang ingin punya ide, gitu ya. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober gitu ya. Nah, itu lahir dari apa? Ide-ide apa? Ulama Anak muda apa? NU. Jadi muktamar pertama itu sudah dibahas bahwa kita bangsa Indonesia ini belum punya negara. Jadi karena belum punya negara, ya kalau kita mau bikin sekolahan harus lapor ke Belanda. Bikin tabligh akbar, ya lapor karena bangsa Indonesia belum punya negara. Kalau Belandanya membolehkan, ya berarti tahlilan boleh, tabligh akbar. Kalau nggak boleh, nah maka konsepnya Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah agama tidak boleh dipisahkan dengan negara. Begitu juga negara tidak boleh dipisahkan dengan agama. Jargonnya adalah hubbul waton minal iman. Itu yang jargon inilah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh ulama-ulama dunia. Di Timur Tengah kenapa Islamnya hebat, lahir dari sana, sering pertikaian, sering berantem, sering bermusuhan dengan sesama apa? Islam, karena tidak punya itu. Sedangkan Indonesia punya seorang ulama, ahli tata negara, ahli dalam merumuskan undang-undang agama dan negara, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan beliau itu adalah sebagai rujukan presiden pertama. Pak Karno itu kalau ada apa-apa pasti datang ke Mbah Hasyim. Oleh karena itu sekarang ini orang NU ini jangan deket-deket banget. Harusnya orang NU yang berkualitas itu, yang datang tuh apa? Gubernur datang ke kiai, konsultasi ini penanganan anak nakal bagaimana, penanganan sampah bagaimana, bukan kiainya yang minta surat ketemu apa? Gubernur. Harusnya sih begitu. Dulu memang seperti itu. Maka harga diri ulama, harga diri NU dulu itu sangat dibutuhkan, ya? Sangat dihormati. Kalau sekarang sudah mulai agak beda-beda dikit lah. Mari kita kembali. Itu kutipan Gus Dur ada di ceramahnya. Saya kecewa dengan pengurus NU kalau ketemu dengan saya selalu ngomongnya begini. Alhamdulillah Gus, saya sudah dekat dengan Bupati. Alhamdulillah Gus, saya dekat dengan Gubernur. Kata Gus Dur, mulai kapan NU ngomongnya apa? Begitu. Itu Gus Dur ada ceramahnya itu. Harusnya jangan begitu bicaranya. Yang ngomong begitu itu justru para pejabat. Alhamdulillah saya dibimbing oleh kiai apa? NU harus begitu. Harusnya seperti itu. Saya kira begitu kalau berbicara peletakan dasar-dasar ya pemikiran Nahdlatul apa? Ulama dan pendirinya. Tapi pengurus NU itu dulunya kan royalitasnya luar biasa, Kiai. Dari waktu, dari harta, bahkan yang lain-lain mereka korbankan demi kemajuannya NU. Dan sekarang ini menurut Kiai bagaimana sudut pandang yang sekarang ini dengan kepengurusan yang sekarang ini bagaimana, Kiai? Apa loyalitas itu masih ada, Kiai? Nah, begini ya, di dalam organisasi ataupun yayasan ataupun pondok pesantren ya, ini generasi itu dibagi jadi 3 kalau menurut saya. Pertama adalah generasi perintis. Ya. Kalau generasi perintis itu nggak ngitung dapat duit dari mana, dapat sponsor dari mana, nggak ada. Mbak Wahab, Mbak Bisri Samsuri, Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lain itu nggak ada. Jadi mendirikan NU ya biaya semuanya dari kantong apa? Sendiri, biaya sendiri, transportasi sendiri, bikin muktamar ya dengan uang sendiri. Itu perintis ya. Perintis memang apa? Begitu. Jadi ya perintis ya pasti ya orangnya pasti ulama yang berkualitas. Pengetahuannya yang luas, biasa. Tentu hatinya juga bersih dan ikhlas karena punya cita-cita ingin mendirikan gerakan para apa? Itu perintis.
Tapi setelah perintis ini meninggal kan lahirlah generasi penerus. Nah, penerus itu apa? Ya kalau penerus itu baik, ya maka baik. Tapi alhamdulillah generasi penerus NU juga masih apa? Baik. Masih bagus. Dari mulai mengisi kemerdekaan itu bagus. Lahir tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di NU itu. Ulama-ulamanya tuh artinya kualitas keikhlasannya penerus ya. Sehingga sampai kemudian NU sekarang ya organisasi yang jamaahnya apa? Ya nomor satu banyak. Nah, yang jadi masalah ini generasi kita ini. Generasi apa? Penikmat. Masalahnya gimana itu, Kiai? Penikmat itu ya tinggal nikmatin. Maka kemungkinannya kalau penikmat itu bisa lupa daratan, bisa lupa juga asal muasalnya dari historis perjuangan apa? Ya itu yang saya kadang-kadang ya, kita ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah jamaahnya paling apa? Banyak paling besar. Orang besar itu kemungkinannya dua, kalau nggak jalannya pelan gitu ya, atau juga mempunyai kekuatan. Tinggal pilih NU sekarang ini. Kalau besar ini hanya cuma mayoritas, tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, ideologi NU yang baik, keikhlasan yang baik, maka boleh jadi NU besar ini hanya cuma dimanfaatkan. Kata kiai-kiai guru-guru saya dulu, NU itu seperti apa? Dorong mobil mogok. Jadi kalau mobil mogok didorong, tapi setelah jalan yang dorong tinggalin. Ada lagi kiai dulu nih, tahun muktamar di Kerapia. Saya ikut utusan dari Asrafiyah 1987. Saya ikut. Itu sudah muncul, kiai-kiai udah mulai takut. Jangan sampai NU ini seperti daun salam. Daun salam itu hanya cuma untuk penyedap saja. Waktu masak dicari mana daun salam. Tapi setelah masakannya jadi, daunnya dibuang. Nah ini kalau nasib kita ini benar apa yang disampaikan oleh generasi dulu yang pernah apa punya kekhawatiran. Saya itu khawatir sekarang itu. Khawatir apa? Ini kita ini sebetulnya ikut torekohnya perintis atau penerus perjuangan, atau kita ini penikmat yang kebablasan. Iya. Coba bayangin, mau istighosa aja sekarang ini ya banyak, tapi nanya bisnya disediain enggak? Terus setelah itu nanti pulang dapat apa? Sanggup. Dapat apa? Nah ini kita dalam keadaan ala khotorin azim ini. NU kalau begini nih. Sehingga apa? Kader-kader kita bersaing di DKI ya terutama ya. DKI ya. Nggak ada kader NU itu yang pengen jadi gubernur. Kita harus, katanya penduduk DKI itu semuanya 8 juta. Nahdiyinnya kalau dihitung itu 5 juta. Kan berarti nggak perlu modal jadi gubernur kan jadi. Iya. Tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang milih. Kenapa? Ya kita introspeksi. Ayo kita introspeksi. Nahdiyin terutama di DKI ini. Kenapa kita banyak? Katanya 5 juta. Nah, kalau 5 juta itu kalau suara pasti menang apa? Menang mutlak. Belum yang 5 juta ini punya murid, punya. Tapi nyatanya ketika pemilihan Pilgub DKI tetap orang lain yang apa? Menang. Yang mengisi. Nomor 2 aja nggak dipilih. Berarti ini kualitas NU sekarang dinilai, tanda kutip ya jangan marah, berarti apa? Rendah. Atau mungkin kepercayaan dirinya sudah mulai apa? Berkurang ya. Berluntur, sudah berkurang. Karena apa? Hidupnya sudah dihargai oleh kepentingan orang lain. Kepentingan. Gampang lah di NU itu, muslimat fatayat itu kalau milih saya, misalnya saya dicaleg ya, cukup dengan dikasih kerudung misalnya. Gampang lah, kiai-kiai NU itu dikumpulin suruh tahlil, pulang dikasih apa? Sarung cap gajah. Saya itu aduh kadang-kadang nggak bisa ini ke depan NU DKI. Ya harusnya di dalam kekuasaannya andil. Di anggota DPRD juga harus yang nyatanya kan kalah melulu. Ini kenapa? Selagi belum terlambat. Kemarin 2 tahun lalu kan 1 abad NU. 1 abad NU. Saya kecewa dengan 1 abad NU itu. Dikirain 1 abad NU itu NU sudah matang gitu ya.
Acaranya cuma istighosah lagi. Saya kecewa. Istighosah mah ranting juga, Pak. Bisa. Harusnya istighosah satu abad NU dia. Harusnya kalau menurut saya nerbangin pesawat, pilotnya NU. Pesawatnya namanya NUR, terbang. Terserah mau terbang kemana kayak. Meresmikan pasar se-Indonesia, meresmikan rumah sakit se-Indonesia, meresmikan sekolah NU se-Indonesia, meresmikan puskesmas se-Indonesia. Orang NU banyak. Tapi kok satu abad hanya cuma apa? Saya bilang ini stagnan gini. Berarti apa? Kita tidak mempelajari visi misi pendiri-pendiri apa? NU terdahulu. Oleh karena itu kalau pertanyaan seperti itu, ayo mari kita NU DKI dari mulai ranting Ciracas ya. Kita mulai, katanya banyak di Ciracas orang NU. Bikin gedung aja lama nggak jadi-jadi. Itu kan berarti kan lemah kan? Semua. Jangan mengandalkan apa dari orang lain. Orang kita ini katanya besar, banyak. Jadi berbicara NU ya seperti itu. Baik, Kiai. Ya. Sebelum kita akhiri obrolan pada malam hari ini, tentunya ada saran, motivasi untuk generasi-generasi penerus di Nahdlatul Ulama ini, Kiai. Iya, jadi begini, kalau yang bukan anaknya Kiai, kata Buya Said nih, jadilah pengurus NU, pasti jadi Kiai. Ini yang bukan Gus ini ya. Iya. Jadi kalau kita ini bukan anaknya Kiai, mondok apa, udah jadi pengurus apa? NU, nanti jadi apa? Kiai. Itu pertama. Yang kedua, bahwa orang NU ini harus kreatif di dalam menggerakkan apa? Ekonomi, kemandiriannya, keilmuannya. Nggak boleh terpengaruh oleh kepentingan orang lain. Kemudian untuk sahabat-sahabat NU ya, dari pengalaman saya ini, kalau mau tinggal dimanapun jangan jauh-jauh dari apa? Masjid. Kenapa? Dari masjid itu sebetulnya tadi bahwa kita kalau dekat dengan masjid aktif, tapi ya di masjid ya, sholat subuh berjamaah, khataman Quran di situ. Walaupun kita bekerja, walaupun kita usaha kemana, tetap masjid jangan ditinggalkan. Kalau NU ingin masih kuat di DKI ini. Dan nanti dari masjid itu kita dekat itu, tadi saya pengalaman dari saya, lumayan lah 4 hari apa ada makan apa gratis. Kemudian kalau tinggal jauh dari masjid itu 4 tahun belum tentu dikenal oleh lingkungan. Tapi kalau kita aktif di masjid, seminggu saja sudah dikenal oleh lingkungan. Jadi kalau pengurus ranting ini ngurusin masjid, ngurusin apa musola, itu sebetulnya adalah media untuk bergaul dengan masyarakat. Itu wadahnya adalah masjid. Makanya di NU itu ada LTM, lembaga takmir masjid. Itu harusnya itu LTM yang maju, bukan DMI. Harusnya. Karena LTM itu lebih dulu sebelum apa? Tapi kalah bersaing ya akhirnya ya DMI. Tapi ya nggak apa-apa, orang DMI juga pengurus NU juga. Kemudian MUI juga semua juga pengurus apa? NU. Tapi jangan serakah-serakah lah. Di MUI ada, di DMI apa ada, di NU ada. Sehingga kemudian di Lajnas ada, di Basis apa ada, sehingga kemudian nggak keurus semua, separuh-separuh. Coba konsen bersatu, kekuatan keterampilannya untuk membangun kemandirian Nahdlatul Ulama. Saya kira pesan saya begitu saja. Mudah-mudahan ya pesan ini ya kalau keluarnya dari pantat ayam, kalau telur ya lumayan buat bisa didadar. Kalau yang keluar adalah apa? Tai ayam ya dibuang jauh-jauh. Saya kira begitu. Agar NU di DKI bisa mandiri, NU kemudian bisa bermartabat. Terima kasih. Terima kasih, Kiai. Demikianlah obrolan kami bersama tokoh NU yang telah banyak dipaparkan. Mudah-mudahan sedulur semua, saudara-saudara yang ada di sana memahami apa yang ada di NU sehingga kita semua selalu solid kepada NU. Dan terima kasih juga kepada kru-kru yang telah membantu kami dalam podcast ini.
Mudah-mudahan ke depan kita semakin solid, dan sebagai ladang amal tentunya silakan di subscribe dan silakan share untuk saudara-saudara. Sekian dari saya, Kang Nanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.